Ketika mau nonton film thriller yang suram dan menegangkan, film Korea adalah juaranya. Ditambah dengan pembunuh berantai dengan aksi kejar-kejaran, dijamin kamu pasti bakal betah menontonnya sampai akhir. Walau film-film semacam itu mulai menjadi mainstream di Korea, banyak yang gagal dan tidak berkesan sama sekali. Mungkin karena ceritanya yang sudah terlalu banyak digunakan atau tidak ada inovasi sama sekali dalam gaya penceritaannya. Film debutan sutradara Kwon Ah-seung, Midnight, mencoba menyajikan kembali film thriller khas Korea yang dulu dikenal sadis, tragis, dan tidak terprediksi. Kyungmi adalah seorang perempuan bisu dan tuli yang bekerja di sebuah perusahaan sebagai customer service untuk orang yang berkebutuhan sama dengannya. Setelah meeting dengan klien, dia mau menjemput ibunya yang juga bisu dan baru saja menerima uang dalam jumlah yang banyak. Mereka berdua selalu pulang bersama agar merasa aman. Sementara itu, Sojung adalah seorang gadis muda yang mempunyai kakak bernama Jongtak yang overprotective terhadap dirinya. Dia merasa bertanggung jawab terhadap adiknya karena kedua orang tua mereka sudah meninggal. Jongtak menyuruh Sojung untuk berganti dengan pakaian yang lebih sopan dan menyuruhnya untuk tidak pulang malam-malam. Yang tidak diketahui ketika perempuan tersebut adalah ada seorang pembunuh berantai yang sedang berkeliaran di kota mereka bernama Dosi. Suatu malam, Dosi mengincar ibu Kyungmi untuk ia bunuh. Namun targetnya berubah saat bertemu Sojung. 잔소리 또. Sojung berakhir terluka dan bersembunyi di gang gelap. Dia bertemu dan meminta tolong pada Kyungmi. Saat menolong Sojung, Kyungmi diserang oleh Dosi dan berlari untuk mengambil mobilnya agar bisa menyelamatkan dirinya dan ibunya. Merasa kesal karena pembunuhannya gagal, kini Dosi punya target baru, yaitu Kyungmi dan ibunya. Saat film ini memperlihatkan suasana dan lingkungan komplek perumahan yang seperti labirin, pikiran saya langsung teringat pada satu film Korea yang hampir mirip, yaitu The Chaser. Film thriller Korea yang membuat film-film Hollywood saat itu seperti buatan anak TK. Serius. 저도 이제 안심이 좀 되네요. The Chaser tampaknya mengawali kebangkitan film thriller Korea dan menjadi sesuatu yang fresh di tengah bombardir film Hollywood. Rasanya dulu film Korea itu sama sekali tidak dikenal di kancah perfilman dunia secara umum. Walaupun tentu di kalangan sinefil pasti sudah tahu kualitas film Korea sejak dulu memang luar biasa. Contohnya seperti Joint Security Area, Spring, Summer, Fall, Winter, and Spring, Three Iron, dan tentu saja Old Boy. Dan sejak sinema Korea mulai bangkit dan puncaknya Parasite berhasil menang sebagai film terbaik di ajang Oscar, kualitas film Korea akhir-akhir ini mulai agak menurun dan rasanya makin terlihat ingin seperti Hollywood. Film Midnight terkesan ingin mencoba membangkitkan kembali thriller Korea yang sudah terkesan biasa saja. Kwon Ah-seung membawa kita menelusuri gang-gang sempit minim penerangan di pojokan kota Korea. Dengan menjauhi keramaian, film ini memperlihatkan kita bahaya tersembunyi di balik hingar-bingar kota dan betapa seorang yang terlihat biasa bisa jadi adalah seorang psikopat yang sedang mencari mangsanya. Kwon Ah-seung menciptakan narasi yang menarik, entah ini adalah kritik atau bukan. Tapi polisi di film ini diperlihatkan sebagai orang bodoh yang tak mengerti apa-apa. Di beberapa adegan, kita akan merasa seperti melihat film yang konyol dan tidak logis, tapi tetap penasaran dan tertarik mengikuti jalan ceritanya sampai akhir. Ada 3 elemen yang membuat film Midnight menarik untuk ditonton. Pertama dan yang paling utama adalah Kyungmin dan ibunya. Mereka adalah seorang yang bisu dan tuli, yang berarti memanggil dan mencari pertolongan akan sangat sulit dan kadang malah sering disalahpahami. Kedua adalah si pembunuh berantai, Dosi, yang jago menyamar jadi orang baik dan pintar memanipulasi keadaan. Dengan kemampuannya itu, dia berhasil menipu polisi berkali-kali. Ketiga adalah ibu Kyungmi yang curiga bahwa ada yang tidak beres dengan Dosi yang tampak seperti orang baik-baik.
Tapi sayangnya dia tidak bisa meyakinkan semua orang. Campuran ketiga elemen itu ditambah dengan suasana malam yang dibangun dengan apik membuat Midnight menjadi film thriller solid yang bisa menjaga jalan ceritanya tidak terprediksi dari awal sampai akhir film. Di satu sisi, adegan kejar-kejaran dan perkelahian juga dieksekusi dengan apik. Dengan kamera yang selalu mengikuti pergerakan karakter, membuat Midnight seperti film action yang sangat seru. Menariknya lagi adalah penggunaan adegan yang kadang hening tanpa suara, menempatkan kita di posisi Kyung-mi yang bisu dan tuli. Tapi walaupun Midnight berhasil menjaga ketegangan dan keseruan dengan melihat usaha Kyung-mi melawan dan kabur dari Do-sik, jalan cerita utama jadi agak keteteran. Do-sik terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memburu korban barunya dan melupakan korban sebelumnya, yaitu So-jung. Semakin lama Kyung-mi berhasil menggagalkan Do-sik, semakin Do-sik merasa terhina dan malah terlihat seperti psikopat yang kurang cerdas. Karena mau tak mau, kamu pasti membandingkan dengan film-film psikopat Korea yang bengis tanpa ampun, tapi masih bisa bersikap tenang. Kamu punya rekomendasi film thriller Korea tentang psikopat? Beritahu saya di kolom komentar. Ya, bisa dikatakan untuk film Korea, Midnight masih di bawah standar. Kesannya seperti main aman, kurang brutal dan kurang kejam. Tapi terlepas dari itu, Midnight menjadi film yang layak kamu tonton. Selain memuaskan para penggemar film thriller, melihat perjuangan ibu dan anak yang bisu dan tuli melawan psikopat sadis adalah cerita original yang belum pernah dibuat sebelumnya.